Oke, hello guys, Kelvin di sini. Sebelumnya ini saya sudah pernah review MSI GF63 Thin yang SKU9SCSR, yang videonya itu kalian bisa cek di atas sini. Dan kali ini saya mau mereview SKU yang terbaru, yaitu 9SCSR. Ini merupakan pembaharuan dari SKU yang sebelumnya. Otomatis SKU yang sebelumnya itu barangnya itu sudah tidak masuk lagi karena sudah ada penggantinya, yaitu yang ini 9SCSR. Jadi sebelum kalian mulai nonton video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga guys untuk subscribe di channel ini, karena di channel ini itu mereview segala jenis laptop dari berbagai brand. Jadi bagi teman-teman yang nonton yang ada request laptop apa yang mau direview, jangan sungkan-sungkan guys, langsung tulis saja di kolom komentar. Jadi sekarang kita langsung saja masuk ke review dari MSI GF63 Thin. Kita mulai dari harganya dulu ya. Untuk SKU 9SCSR ini adalah senilai Rp11.500.000, di mana harganya ini mengalami kenaikan senilai Rp500.000 dari SKU yang sebelumnya. Dan apakah kenaikan harga senilai Rp500.000 ini lebih worth it dari SKU sebelumnya? Kita cek sama-sama di review kali ini. Kita masuk ke bodinya dulu ya guys. Ini bodinya masih sama dengan SKU yang sebelumnya karena masih memakai kode body yang sama, yaitu GF63. Untuk materialnya sendiri ini yang dipakai kombinasi ya. Untuk di bagian frame keyboard dan cover belakang layarnya ini sudah memakai bahan metal tipis dengan motif brush aluminium. Untuk di bagian cover laptop sama bezel layarnya ini masih plastik ya guys. Jadi yang dipakai ini kombinasi. Kemudian kita masuk ke keyboardnya, ini sudah full size tapi sayang banget ini belum dilengkapi dengan numpadnya. Dan untuk lampu backlight keyboardnya ini masih single zone warna merah, belum pergi RGB atau 4 zone RGB atau single zone RGB. Dan untuk tingkat kecerahannya ini ada 3 tingkat kecerahan. Kemudian kita masuk ke feel penggunaan dari laptopnya. Pertama kita mulai dari keyboardnya dulu. Ini cukup nyaman ya. Cuman sayang ini travel distance dari keyboardnya ini cukup pendek. Kemudian untuk posisi trackpadnya ini berada di tengah spacebar tapi agak ke kanan. Tapi overall masih nyaman untuk mengetik di keyboard ini, masih cukup oke lah. Dan di bagian telapak tangan kita ini, di bagian kanan ini sama sekali tidak menyentuh trackpadnya, karena trackpadnya itu berada di bawah spacebar agak ke kanan. Kemudian untuk trackpadnya ini cukup nyaman, cuman sayang untuk klik kiri dan klik kanannya ini kurang padat. Tapi overall juga sama ya, ini tidak ada masalah, cuman feelingnya saja yang kurang oke. Kemudian kita masuk ke ketahanan dari laptop ini. Pertama di frame keyboardnya, pada saat ditekan ini solid dan kokoh ya guys, tidak ada pergerakan yang signifikan karena sudah memakai bahan metal. Untuk flex layarnya ini juga solid, pada saat saya coba twist ini terasa padat untuk layarnya. Kemudian sekarang kita masuk ke hinge dari laptop ini juga sama solid, persis dengan di flex layarnya ini juga solid ya. Dan pada saat membuka layarnya ini bagian bawah laptopnya ini ada keangkat sedikit tapi tetap bisa dibuka memakai satu jari. Kemudian untuk dimensi dari laptop ini itu adalah panjangnya 36 cm, lebarnya 25,4 cm, dan untuk tebalnya ini 2,5 cm. Untuk berat dari laptop ini itu adalah 1,86 kg. Dan sekarang kita masuk ke kelengkapan port dari MSI GF63 ini. Di sebelah kanannya itu terdapat satu RJ45, satu USB Type-C, satu USB tipe A, satu mic input, dan satu audio out. Di sebelah kiri dari laptop ini itu terdapat satu power jack dan satu USB tipe A. Sekarang kita beralih ke belakang laptopnya, ini terdapat satu port HDMI. Kelengkapan portnya ini sebenarnya sudah cukup untuk mobilitas sehari-hari dan kegiatan sehari-hari,
Cuman sayang di sini ada minus yaitu SD card reader. Tapi ya bagi saya SD card reader itu tidak signifikan ya guys, karena masih bisa beli adaptor ya di toko elektronik atau di toko laptop di dekat kota kalian. Kemudian kita masuk ke layarnya, ini menggunakan ukuran 15,6 inci, sudah Full HD dengan IPS level dan refresh rate-nya ini 60 Hz. Kemudian saya coba cek color gamutnya, ini memakai Spider 5 Elite. Untuk sRGB-nya ini sebesar 62%, dan untuk Adobe RGB-nya ini sebesar 46%. Kemudian untuk baterainya sendiri ini sebesar 51 watt hour, dan untuk chargernya ini sebesar 120 watt ya, cukup kecil ya. Karena ini memakai graphic card yang Max-Q. Untuk speakernya ini ada dua di kiri dan kanan laptop. Untuk besarnya ini 2 watt masing-masing, dan ini untuk contoh suara dari speakernya. Kemudian sekarang kita masuk ke sistem cooling dari MSI ini, terdiri dari 3 heat pipes dan 1 fan. Dan ini suara fan dari MSI GF63 Thin. Kemudian sekarang kita masuk ke dapur pacu dari MSI ini. Prosesor yang digunakan ini adalah Intel generasi ke-9, yaitu Intel Core i5 9300H dengan 4 core 8 thread. Dengan TDP-nya ini sebesar 45 watt. Untuk GPU-nya sendiri ini memakai Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q dengan VRAM-nya itu sebesar 4GB GDDR6. Untuk RAM-nya sendiri ini sudah terpasang satu keping sebesar 8GB DDR4 dengan speed-nya itu 2667 MHz. Masih ada tersedia satu slot lagi bagi kalian yang mau upgrade RAM-nya menjadi total 16GB. Sekarang kita masuk ke kapasitas penyimpanannya. Ini sudah terpasang satu keping SSD M.2 sebesar 256GB. Masih ada tersedia satu slot 2,5 inci SSD atau HDD bagi kalian yang mau nambah kapasitasnya apabila masih kurang. Dan itu saja untuk dapur pacu dari MSI GF63 Thin. Sekarang kita coba tes performanya. Untuk pengaturan dari laptopnya sendiri, ini saya set ke high performance mulai dari setting baterai. Dan saya juga memakai mode Extreme Performance di Dragon Center. Pertama-tama kita coba tes kecepatan SSD-nya memakai Crystal Dismark. Untuk kecepatan read-nya ini sebesar 2395 MB per detik. Dan untuk write-nya ini sebesar 1594 MB per detik. Masuk di tes kedua, ini saya coba render gambar BMW menggunakan aplikasi Blender. Saya coba 2 kali tes, pertama itu memakai CPU dan yang kedua itu memakai GPU. Untuk render memakai CPU ini selesai dalam waktu 7 menit 43 detik. Dan untuk render memakai GPU ini selesai dalam waktu 2 menit 43 detik. Lanjut di tes ketiga, ini saya memakai Cinebench R15. Di run pertama kita mendapatkan skor 834 CB. Di run kedua kita mendapatkan skor 805 CB. Dan di run ketiga kita mendapatkan skor 800 CB. Dan ini hasil dari spool cairan Cinebench R15. Mulai dari run pertama sampai keempat ini stabil di angka 800-an. Tapi di run kelima tiba-tiba drop ke angka 585. Kemudian mulai naik lagi di run ke-6 dan stabil di angka 800-an lagi. Lanjut di tes berikutnya, ini saya memakai Cinebench R20. Di run pertama kita mendapatkan skor 1760 PT. Di run kedua kita mendapatkan skor 1738 PT. Dan di run ketiga kita mendapatkan skor 1738 PT. Dan ini hasil dari spool cairan Cinebench R20. Untuk skornya ini cukup stabil ya guys, dan mendapatkan rata-rata di angka 1753 PT. Kemudian sekarang kita masuk ke tes kelima sampai ke-7. Ini saya menggunakan aplikasi dari 3D Mark. Pertama-tama kita coba di SkyDriver. Di SkyDriver ini kita mendapatkan skor 22.289. Kemudian yang kedua ini ada Firestrike. Firestrike ini sudah lebih berat dibandingkan SkyDriver. Di Firestrike ini kita mendapatkan skor 8.087. Kemudian kita masuk ke tes terakhir. Ini ada TimeSpy. TimeSpy ini khusus untuk PC atau laptop gaming high-end yang menggunakan CPU dan GPU high-end.
Dan sekarang kita coba tes performanya di MSI GF63. Di time spy ini kita mendapatkan skor 3350. Kemudian saya coba stress test laptop ini menggunakan stress test dari SkyDriver. Laptop ini lolos dengan skor 97,9%. Kemudian sekarang kita coba tes main game di laptop ini. Untuk setting laptopnya sendiri ini masih tetap di Extreme Performance di Dragon Centernya. Semua setting grafik di gamenya ini saya set ke high semua agar merata. Di game pertama ini ada game Dota 2, FPS terendahnya itu di 51, FPS tertingginya itu di 109, untuk rata-ratanya berada di 76. Untuk suhu GPU-nya sendiri ini berada di 59 derajat, untuk di CPU-nya 60 derajat. Lanjut di game berikutnya, ini ada game Resident Evil 3, FPS terendahnya itu di 48, FPS tertingginya itu di 60, untuk rata-ratanya berada di 58. Untuk suhunya sendiri di GPU-nya 58 derajat, untuk di CPU-nya 60 derajat. Masuk di game ketiga, ini ada game PUBG, FPS terendahnya itu di 62, FPS tertingginya itu di 89, untuk rata-ratanya berada di 78. Untuk suhunya sendiri di GPU-nya 62 derajat, untuk di CPU-nya 67 derajat. Masuk di game berikutnya, ini ada game Need for Speed Heat, FPS terendahnya itu di 26, FPS tertingginya itu di 52, untuk rata-ratanya berada di 45. Untuk suhunya sendiri di GPU-nya 63 derajat, untuk di suhu CPU-nya 69 derajat. Dan kita masuk di game terakhir, ini ada game Call of Duty. FPS terendahnya itu 45, FPS tertingginya di 95, untuk rata-ratanya berada di 67. Untuk suhunya sendiri di GPU-nya 64 derajat, untuk di suhu CPU-nya 70 derajat. Pada saat saya memainkan game, permukaan keyboard bagian atasnya ini cukup hangat ya guys. Mungkin karena cooling dari laptopnya ini hanya memakai 3 heat pads dan 1 fan. Tapi di sini saya cukup terkejut karena pada saat memainkan game, suhu dari CPU-nya ini tidak pernah lebih dari 70 derajat. So, sekarang kita masuk saja ke kesimpulan saya tentang laptop MSI GF63 Thin ini. Pertama, sisi bagusnya dulu ya, sisi bagus. Lagi-lagi laptop ini mendapatkan predikat laptop termurah yang sudah memakai Nvidia GeForce GTX 16. Tapi kali ini sudah memakai GTX 1650 Ti Max-Q, di mana SKU sebelumnya yang harganya 500.000 lebih murah itu masih memakai GTX 1650 Max-Q tanpa embel-embel Ti ya. Kemudian yang kedua, ini ada di kecepatan SSD-nya. Untuk kecepatan read-nya ini di atas 2000 MB per detik. Ini kencang ya untuk harga laptop di bawah 12 juta. Dan sebagai catatan, ini juga mendapatkan upgrade speed dari SKU sebelumnya yang speednya itu di bawah 2000 MB per detik. Masuk yang ketiga, ini ada di build quality dari laptop ini sudah lebih dari cukup untuk harga di bawah 12 juta. Untuk bahannya sendiri ini memakai metal dengan motif brush metal. Kemudian yang keempat, ini berat dari laptop ini tuh sangat ringan ya guys. Hanya 1,86 kilo. Jadinya laptop ini tuh tidak berat pada saat dibawa kemana-mana. Ditambah chargernya ini juga kecil, gak besar, cuma 120 watt. Dan kemudian kita masuk ke kekurangan dari laptop ini. Pertama, ini ada di model dari laptop ini sudah ketinggalan zaman ya guys. Walaupun sebenarnya di model di atas ini yaitu GF65 Thin masih menganut model yang sama tapi dengan improvement yang lebih bagus. Masuk di kekurangan kedua, ini ada di kelengkapan port. Di laptop ini tidak tersedia SD card reader ataupun micro SD reader, tapi ada solusinya. Kalian bisa beli adaptor SD card reader di toko elektronik atau di toko laptop di dekat kota kalian. Kemudian masuk di kekurangan ketiga, ini ada di bezel layarnya nih. Tebel banget ya guys, di bagian atas dan di bagian bawahnya ini masih tebel, tapi untuk di kiri kanannya ini sudah tipis, masih oke lah. Kemudian yang keempat, ini ada di keyboardnya, ini belum dilengkapi dengan numpad, sayang sekali ya, belum ada numpad. Kemudian yang kelima, untuk refresh rate dari layarnya ini masih 60 Hz, jadi kalau misalnya kalian main game, terutama game FPS ini akan sedikit kurang menyenangkan sepertinya. Kemudian yang keenam, ini saya aneh, laptop ini masih memakai CPU yang sama dengan SKU yang sebelumnya, tapi performa dari CPU-nya ini justru malah menurun. Mungkin ya kalau misalnya saya perhatikan, MSI sengaja membatasi performa dari CPU-nya
agar CPU-nya ini tidak terlalu panas dan laptopnya ini masih nyaman untuk dipakai. Karena skornya rendah dan suhunya itu pada saat main game tidak pernah di atas 70 derajat. Jadi guys, overall menurut saya laptop ini worth it dengan kenaikan harga senilai Rp500.000. Kita mendapatkan GPU yang lebih baik, SSD yang lebih kencang, tapi memang ada kekurangannya di mana speed CPU-nya ini lebih lambat dari SKU sebelumnya. Walaupun walaupun CPU yang dipakai ini masih sama. Tapi kita lihat sisi positifnya, justru laptop ini itu tidak mudah panas, sehingga laptop ini tuh masih nyaman dipakai pada saat memainkan game. Jadi itu saja dulu video review MSI GF63 Thin SKU9SC-XR dari saya. Mohon maaf guys apabila saya ada salah dalam pengucapan dan salah dalam menyampaikan review. Apabila saya ada kesalahan, mohon teman-teman yang nonton boleh bantu koreksi di kolom komentar. Agar teman-teman lain kita yang nonton tuh mengetahui yang benar ya guys, bukan yang salah. So, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga guys untuk subscribe di channel ini. Karena di channel ini tuh mereview segala jenis laptop dari berbagai brand. Jadi, bagi teman-teman yang nonton yang ada request laptop apa yang mau direview, jangan sungkan-sungkan guys. Langsung tulis saja di kolom komentar, nanti akan saya list dan akan saya review untuk kedepannya. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah nonton, yang sudah like, yang sudah komen, dan yang sudah share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.